Setelah tuntas kita istinja ini semuanya, baru proses yang kedua adalah mewudukkan anggota wudhu. Ketika memandikan jenazah itu cukup ya, mungkin hanya 2, 3 atau 4 orang saja. 2 di sisi sebelah kanan, 2 di sisi sebelah kiri. Menanggalkan pakaian dulu. Nah, menanggalkan pakaian itu gimana caranya? Sesudah mayit itu dibentangkan, letakkan kain di atas apa? Di atas badannya. Di atas badan tempat auratnya. Sesudah itu baru dipotong gunting sisi kanan kirinya. Nah, setelah itu kain tadi dipegang, Tarik bajunya. tarik baju di bagian bawah. Sesudah itu sudah selesai semuanya, pakaiannya sudah dibuka semuanya. Nah, proses selanjutnya adalah istinja dulu. Mengeluarkan kotoran yang mungkin masih ada. Caranya bagaimana? Kalau misalkan tadi baring mungkin agak miringkan sedikit. Nah, kemudian agak ditekan-tekan sedikit perutnya sambil disiram. Disiram apa? Yang bagian bawah, dan tetap kain itu tidak boleh diangkat. Nah, jadi tangan saja yang masuk ke bawah kain. Tangan sambil disiram. Nanti dilihat airnya, kalau masih kotor ya berarti masih ada kotorannya. Kalau udah nggak ada kotoran berarti udah bersih. Atau mungkin bisa dilihat di kain-kain yang kita pakai untuk menggosok tadi itu. Nah, jadi kain yang sudah dipakai dan kotor ganti dengan yang baru. Setelah tuntas kita istinja ini semuanya, baru proses yang kedua adalah mewudukkan anggota wudhu. Mewudukkan anggota wudhu mulai dari muka, tangan, kepala, telinga, dan terakhir kaki. Dan perlu diperhatikan Bapak Ibu semuanya, ketika mewudukkan jenazah itu, kalau bisa tangan kita diletakkan di sini, letakkan di hidung dan di mulut si jenazah ini. Biar apa? Biar tidak masuk air. Kadang kan awak mencari orang memandikan itu main siram aja. Oh, kalau tadi di situ pakai kapas di apa nih? Iya, jadi intinya ya, apakah itu pakai kapas ataupun pakai yang lain enggak masalah, Bu. Intinya kita perlakukan jenazah itu seakan-akan dia masih hidup. Jadi jangan sampai karena kola mati bekor masuk lagi. Nah, setelah selesai mewudukkan jenazah, baru setelah itu kita memandikan. Sunnahnya memandikan itu dimulai dengan bagian kanan dulu. Sisi kanan dulu, baru setelah itu sisi sebelah kiri. Jadi tadi sudah kita sampaikan ke Bapak-bapak, untuk memandikan jenazah itu hal yang paling utama itu yang memandikan harus amanah, tidak boleh ember bocor. Ember bocor tidak boleh memandikan jenazah. Harus amanah, harus mungkin ada hal-hal buruk yang terlihat itu tidak boleh disebar. Kemudian harus pastikan tertutup. Nah, kok kadang-kadang ada yang mandikan jenazah sekampung masuk situ aja. Iya. Yang dimandikan jenazah laki-laki, ibu-ibu mencari apa? Aduna ngintip. Lalu ini coba tanya. Misalkan awak sebagai pasangan, kemudian ada orang lain mencari pasangan awak sedang dimandikan waktu itu. Kira-kira apa perasaan awak? Tidak terima. Jadi ini yang harus, setidak-tidaknya kalaupun kita belum bisa merubah di masyarakat secara umum, setidak-tidaknya awak terapkan di keluarga awak dulu. Jadi ditulis wasiat. Wasiat itu tuh tidak hanya ketika kita dalam kondisi sakit saja, tapi saat ini setiap malam itu seharusnya wasiat itu ada di bawah bantawa terkait hutang piutang. Karena kalau meninggal beko tidak ada wasiat hutang piutang, tidak tahu jesia saja hutang piutang tuh. Kama ahli waris kewatannya. Ini penting. Kemudian wasiatkan juga orang yang akan kita tinggalkan itu agar mereka bertakwa kepada Allah.
wasiatkan juga agar mereka senantiasa menjaga kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat yang paling penting, dan Nabi SAW menganjurkan hal ini. Janganlah seorang itu tidur di suatu malam melainkan harus dipastikan sudah ada wasiatnya tertulis di bawah bantalnya. Jadi ketika memandikan jenazah itu cukup ya, mungkin hanya 2, 3 atau 4 orang saja. 2 di sisi sebelah kanan, 2 di sisi sebelah kiri. Fungsinya untuk apa? Kalau nanti akan memandikan bahagian sebelah kanan, membasuh bagian sebelah kanan, berarti yang di sebelah kiri itu menarik. Ya. Jadi untuk dimiringkan. Ketika untuk sebelah kiri pun demikian pula, yang di sebelah kanan nanti akan mengangkat menarik. Itu saja. Jadi 2 orang saja sebenarnya cukup. Jadi kalau bisa ini kita wasiatkan kepada keluarga kita. Beko, kok ayah meninggal atau kok ibu meninggal, cukup seperti itu saja. Kalau bisa disampaikan ke keluarga inti dulu. Jadi beko ketika meninggal itu ndak ada apa leh bercakap-cakap di situ leh. Kalau Ustaz masalah anak laki-laki para ibu yang Ustaz mana Ustaz? Ndak boleh. Haram. Anak laki-laki ndak boleh memandikan ibunya. Jadi Anak siapapun, perempuan yang boleh memandikan. siapapun, kalau perempuan harus perempuan Ustaz. Perempuan harus perempuan. Laki harus laki. Ya. Kalau tidak ada anak perempuan berarti adiknya, Ustaz. Nggak mesti harus lain, adiknya. Atau orang lain pun boleh. Orang lain boleh. Karena menyelenggarakan jenazah ini adalah kewajiban kaum muslimin, fardu kifayah. Ustaz, lebih utama apakah yang menyelenggarakan memandikan jenazah ini orang yang amanah dan berilmu daripada misalnya anggota keluarga tapi ilmunya tidak terlalu paham tentang Ya, memandikan jenazah. yang penting adalah amanah. Yang paling penting amanah. Orang yang amanah ini yang paling penting. Setelah itu ya mungkin didampingi dengan orang yang berilmu. Anggota keluarganya silahkan memandikan, tapi sebaiknya juga ada orang yang berilmu yang mendampingi di situ. Ini bukan terkait sah atau tidak sahnya ya. Jangan ada anggapan kalau tidak seperti ini berarti mandi jenazahnya itu tidak sah. Tidak, enggak. Tapi adalah segala sesuatu yang lebih dekat kepada sunnah itu tentu yang lebih baik. Artinya jangan sampai eko alun cukui syarat-syaratnya alun sah apa ya dibongkar lemah itu lihat dari enggak seperti itu ya. Setelah selesai untuk memandikannya tadi, Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabiat yang memandikan putri beliau, ighsilnaha thalatan, mandikan dia, basuhlah dia sebanyak 3 kali, au khamsan, atau 5 kali, au aktar min dzalika in ra'aitun dzalik, atau lebih dari itu jika sekiranya memang dibutuhkan. Artinya itu sesuai dengan kebutuhan, tapi minimalnya berapa? 3 kali. Bilasan pertama, kedua itu dengan apa? Dengan daun bidara. Kalau tidak ada daun bidara bisa diganti dengan sabun. Setelah itu bilasan terakhir dipastikan sudah bersih semuanya, baru di bilasan terakhir itu pakai apa? Kapur barus. Kapur barus ini wangian. Nah, setelah selesai dengan kapur barus tadi, ya, disunahkan juga itu memberikan minyak wangi, wewangian ke anggota wudhunya. Memberikan wewangian di anggota wudhunya. Ini hukumnya sunnah ya. Setelah itu baru dikafani. Untuk yang laki-laki itu 3 helai kain kafan, yang ibu-ibu berapa? 5 helai kain kafan. Jadi intinya penyelenggara mulai dari memandikan, mengkafani sampai selesai itu wajib. Kalau perempuan, laki-laki. Mereka kalau untuk mengangkat Ustaz. Mengangkatnya itu diutamakan kalau perempuan yang angkatnya ya tentu yang mahramnya. Kalau laki-laki ya, tentu kalau laki-laki tentu yang mahramnya, anggota keluarga saja. Tapi kalau misalkan udah ditaruh di atas tandu untuk menandu ya enggak apa-apa. Mengangkat pas. Kalau mengangkat apa itu kan tentu bersentuhan langsung dengan badannya kan, itu harus yang mahram. Jangankan menyentuh seperti itu. Ada larangan untuk duduk di tempat yang baru saja di situ ada wanita yang duduk kemudian dia berdiri, kita langsung duduk di situ, ini hukumnya makruh. Kalau ditambah lagi Ustaz.
tambah. Sudah ada ketentuannya kan. Untuk laki-laki itu 3 lembar, 3 helai kan. Kemudian kalau di kampung kita tuh ada pakaian baju samping lagi kan. Kalau sekiranya sorban gitu. kalau sekiranya tidak ada kebutuhan untuk itu masuk ke dalam israf, berlebih-lebihan, Pak. Ini yang terjadi umumnya ya. Ya, makanya setidak-tidaknya awak mulai dari diri awak. Baca caranya. Nah, kini kan awak lah mendapatkan gambaran bagaimana cara memandikan jenazah. Nah, kok bisa keluarga awak beko diajarkan pulau sampai awak diajarkan pulau bagaimana cara memandikan jenazah. Jadi beko jangan sampai ada keluarga yang lah meninggal, awak masih menunggu labai lo dulu untuk datang memandikan. Kadang labainya sedang payu umroh. Para lampu lo menunggu kan. Pertanyaan Cik Ustaz. Ya, Pak. Ini awak kan Allah mendengar cara memandikan jenazah, melaksanakan jenazah. Ini misalnya awak mantan jenazah ke kuburan. Kini ambo yang bertanya itu dari cerita-cerita kawan ada salahnya, ada benarnya. Yang pertanyaannya, sewaktu kita di sekitar kuburan, ada teman kita tengok atau kita tidak sengaja menginjak kuburan orang atau duduk di atas kepala, kan batu nisan orang itu kan. Nah, kadang ada di kepalanya duduk, ada yang di sampingnya. Jadi apa hukumnya dan apa mudaratnya kepada kita yang dilakukan? Jadi duduk di atas kuburan itu ada larangan dari Nabi SAW. Pantat seseorang itu dibakar dengan api itu lebih ringan ketimbang dia duduk di atas kuburan. Jangankan duduk di atas kuburan, sunnahnya ketika kita masuk ke pemakaman itu justru seharusnya kita buka sendal. Ini bentuk apa? Jenazah mukmin itu mereka itu mulia, baik dalam kondisi hidup ataupun sudah meninggal dunia. Ini yang jadi musibahnya itu kadang kuburan jadi tempat pacaran kadang. Nah, yang duduk itu Ustaz, baik itu di bagian kepala ataupun di bagian kaki. Iya. Seluruhnya berarti. Seluruhnya. Tidak Tapi- boleh duduk-duduk di kuburan, tidak boleh. Tapi sunahnya pun sebenarnya kalau kuburan itu tuh enggak boleh lu di batu, Ustaz. Iya. Sebenarnya kan enggak boleh kan Tidak sunahnya. boleh. Jadi bapak-bapak mungkinlah masuk petang ke Baki ya. Baki. Kita cari seperti itulah kuburan. Dan kuburan Nabi pun hanya seperti itu juga. Karena dengan membatu itu memberikan kesempatan orang-orang untuk duduk di sini nanti dia. Bagi yang enggak tahu ya. Kenapa hal-hal seperti itu dilarang oleh Rasulullah SAW? Membuat menembok kuburan, kemudian jangankan menembok, menulis nama di kuburan saja itu tidak boleh. Karena kenapa? Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Karena itu ada potensi menjerumuskan kepada kesyirikan. Karena itu dilarang oleh Rasulullah. Mungkin kita beranggapan, Ustaz, kan kami tahu si fulan kok kami menulis, enggak, tujuan kami enggak untuk itu. Biar tahu saja kok kuburan sanak kami. Kami menembok kok tujuannya untuk ikut saja, Ustaz. Iya, memang betul. Kita enggak ada tujuan kesyirikan. Tapi dapatkah kita menjamin ketika kita semua yang sudah meninggal datang generasi baru, bisakah kita menjamin syaitan tidak akan membisikkan kepada generasi yang baru datang itu bahwa kuburan ini dulu ditembok seperti kok karena iko. Bisa enggak menjamin? Itu awal mula kesyirikan. Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, wa qalu la tadharunna alihatakum. Jangan kalian tinggalkan sesembahan tuhan-tuhan kalian. Di situ ada disebutkan Waddan, Suwa'an, Yaghutha, Ya'uqa, Nasra. Ada 5 nama yang disebutkan. Waddan, Suwa'an, Yaghutha, Ya'uqa, Nasra. Ibnu Abbas mengatakan 5 nama ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu adalah nama orang-orang soleh. Nama orang-orang soleh dari kaum Nabi Nuh. Ketika mereka meninggal dunia, setan membisikkan kepada orang-orang yang masih hidup, buat patung-patung mereka. Tujuannya untuk apa? Tujuan awalnya biar kalian ingat ini dulu orang soleh, bagaimana mereka, kesolehan mereka, sehingga dengan kalian ingat, kalian semangat dalam beribadah. Tujuan awal ini baik atau enggak?
Baik. Tapi ketika generasi ini sudah hilang semuanya, setan membisikkan kepada generasi berikutnya, ini patung-patung ini dulu disembah. Maka itu dilarang membuat patung-patung, membuat gambar-gambar makhluk bernyawa, membangun kuburan. Karena itulah dilarang oleh Rasulullah SAW. Segala sesuatu yang berpotensi menjerumuskan kepada kesyirikan. Karena itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, apa yang kita sudah tahu saat ini, sebaiknya keluarga inti kita itu kita berikan pemahaman. Setidak-tidaknya awak sebagai orang tua agia pemahaman kepada anak-anak yang akan awak tinggalkan. Kalaupun misalkan awak belum bisa magia penjelasan kepada keluarga besar, setidak-tidaknya kepada istri kita atau suami kita atau kepada anak-anak kita saja dulu. Ini diberikan penjelasan seperti ini. Dan ini sebagai upaya kita untuk apa? Menjaga keluarga kita semuanya dari api neraka. Ya, Bu. Tentang masalah batu di kuburan ini, Ustaz, kan ada yang orang mengazanin gitu. Nggak ada loh, Bu. Ustaz. Ya. Di dalam Ya, berarti- kuburan itu sedang taruh. Berarti itu nggak ada itu, Ustaz. Nggak ya? ada, Bu. Azan-azannya dulu, Sekarang- sebelum dikubur. Sekarang Iya. Iya. sahabat yang meninggal dunia ketika Rasulullah SAW masih hidup, banyak ada sahabat yang meninggal dunia. Iya. Banyak. Salah satunya pada saat perang Uhud saja ada berapa? 70 sahabat yang meninggal dunia. Kalau memang di kuburan itu ada sunnahnya untuk mengazankan, tidak mungkin tidak ada hadis yang kita dapatkan tentang itu. Tidak mungkin kalau Rasulullah mengerjakan itu, tidak mungkin tidak akan sampai kepada kita beritanya. Pasti akan sampai. Tapi ketika kita tidak mendapatkan suatu apapun tentang itu, ya berarti itu tidak ada. Jadi bisa ditolak aja ya, Ustaz ya. Tolak aja. Tolak aja. Iya. Kan menjadi kampung-kampung tuh kan masyarakat. Nah, makanya tadi setidak-tidaknya awak memberikan pemahaman kepada keluarga awak saja dulu, Bu. Artinya kalau ada di antara awak yang meninggal dunia, keluarga awak siapkan beko, kalau awak meninggal udah mau deko saja lah, enggak usah membarek-barekkan. Iya. Begitu. Ya. Kalau Terakhir dari antum, yang lain mungkin. kalau sudah terjadi apa Ustaz? Oh di apa? Ya mungkin ini terakhir sambil berdiri ya, nanti kalau ada di Masih banyak, batu nisan udah ada. atau kalau bisa juga nanti sampai di hotel, kalau mau kita sambung di musola nanti. Ya. Kalau udah ada batu nisan ditulis nama, dikasih tembok sikit, yang sebaiknya gimana tuh Ustaz? Dibongkar atau Dibongkar aja. Saya mau nanya tadi. bongkar Bongkar diganti aja. sama yang Iya. Kalau dikasih batu aja satu atau dua depan belakang. Penanda. Penanda itu aja, Boleh, Pak. boleh, Ustaz. Boleh, Pak. Tahu loh pulang kau kan. Kalau ada 3, 5 seminggu sampai 10 hari, nah, pastilah dikerajokan dari Rasulullah. Bu. Ayo, Bapak Ibu kita. Ya, itulah tadi ya teman-teman ya, proses dari pemandian jenazah. Bagaimana caranya secara sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah. Lalu juga bagaimana cara mengkafani dari si mayit yang akan kita kuburkan ya teman-teman ya. Dan itu pun juga secara sunnahnya yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat ya. Dan kepada kita semua ya teman-teman ya, yang sebagai yang harus kita contohkan ya. Oke, itulah tadi ya teman-teman ya, berziarah kita ke Maksalah Muhazirin ya, tempat pemandian dari orang-orang yang meninggal di tanah suci Makkah dan disolatkan di Masjidil Haram. Itu baik ketika selesai sholat wajib maupun ketika sholat taraweh ya, ketika kita berada di bulan suci Ramadan. Oke, itu ya informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman diberikan kemudahan rezeki, kelancaran rezeki untuk bisa hadir atau datang ke tanah suci ini untuk melaksanakan haji atau umroh. Barakallahu fikum. يا قافلات الخير دايم وإن
ربي يبارك فيك سيري بأجمل سير مري بكل الناس دعوة وصدق وإحساس شبابنا بالحيل محتاج رفعة راس يا قافلات الخير دايم وانتي غير ربي يبارك فيك سيري بأجمل سير مري بكل الناس دعوة وصدق وإحساس شبابنا بالحيل محتاج رفعة راس يا قافلات الخير